Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taman Langit Channel, ingin membahas tentang bagaimana cara untuk memasang mulsa yang baik dan benar. Tapi sebelumnya kalian atau teman-teman rekan-rekan wajib untuk mengetahui apa itu pengertian mulsa sendiri. Yang pertama, pengertian mulsa adalah sebuah penutup pada permukaan bedengan tanaman dengan menggunakan bahan organik atau lembaran plastik. Kenapa bisa pakai organik bisa organik atau plastik? Dikarenakan supaya untuk menutupi permukaan tanah, enggak pakai plastik juga enggak apa-apa. Plastik itu dikenal dengan istilah mulsa, lebih tepatnya adalah mulsa plastik. Mulsa merupakan lapisan bahan yang digunakan oleh petani pada tanaman untuk memperoleh hasil panen yang lebih maksimal. Pada umumnya, petani di Indonesia lebih banyak memakai mulsa jenis plastik untuk tanaman. Namun pada kenyataannya, mulsa tidak hanya yang berbahan plastik, namun ada juga yang berbahan organik. Kita akan bahas mengenai mulsa organik. Mulsa organik adalah mulsa yang terbuat dari bahan-bahan atau sisa panen, misalnya bisa terbuat dari jerami, potongan rumput, koran, kompos, sekam mentah, daun pisang, dan lain-lain lah. Ada berapa keuntungan dari penggunaan mulsa organik? Yang pertama, lebih hemat dan ekonomis, karena bahan-bahan untuk mulsa berupa sisa tanaman dan tidak perlu mengeluarkan uang untuk biayanya. Yang kedua yaitu bahan-bahan untuk mulsa organik mudah didapatkan. Bahan-bahannya juga untuk mulsa organik dapat mudah terurai sehingga dapat menambah kandungan bahan organik dalam tanah. Di samping banyak keuntungannya, mulsa organik terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah mulsa organik tidak dapat digunakan lagi untuk masa tanam berikutnya. Dan yang kedua yaitu mulsa yang akan kita gunakan itu mulsa plastik. Mulsa plastik termasuk ke dalam golongan mulsa anorganik. Mulsa plastik banyak digunakan oleh petani dalam budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, terong, tomat, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan mulsa, air tanah dan air hujan bisa menguap hanya sekitar 10%. Dan apabila tidak menggunakan mulsa, maka air bisa menguap sekitar 80%. Mulsa anorganik adalah mulsa yang terbuat dari bahan seperti batu kerikil, batu koral, batu bata, dan lain-lain. Mulsa anorganik jarang digunakan untuk tanaman semusim dan biasanya digunakan untuk tanaman hias dalam pot. Terus yang selanjutnya itu fungsi mulsa. Ada berapa fungsi mulsa untuk tanah pertanian? Yang pertama, fungsi mulsa itu menghemat air. Kenapa bisa menghemat air? Dengan menggunakan mulsa, petani dapat lebih hemat dalam penggunaan air untuk tanaman karena seperti yang sudah disebutkan, apabila tidak memakai mulsa, air akan menguap sekitar 80%. Namun jika menggunakan mulsa, air hanya menguap sekitar 10%. Sehingga petani dapat menghemat penggunaan air apabila menggunakan mulsa untuk perkebunan ataupun menanam tanaman hortikultura. Yang kedua yaitu meningkatkan kesuburan tanah. Dengan mulsa maka tanah menjadi lebih subur karena mulsa dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah sehingga memperbaiki sifat fisik tanah dan kimia pada si tanah tersebut. Yang ketiga, menekan pertumbuhan gulma. Dengan pemakaian mulsa maka pertumbuhan gulma dapat ditekan sehingga mengurangi biaya tenaga kerja untuk penyiangan. Yang keempat, menambah nilai estetika pada perkebunan atau pada lahan.
Kenapa menambah nilai estetika? Dengan pemakaian mulsa, maka perkebunan akan terlihat lebih rapih dan indah. Yang kelima, mencegah terjadinya erosi. Mulsa dapat melindungi permukaan tanah dan air hujan yang dapat membasahi perkebunan, mengurangi aliran permukaan, mencegah terjadinya erosi karena air hujan, terutama pada lahan miring, dan kehilangan tanah akan menyebabkan erosi. Yang keenam, menjaga kelembaban tanah. Mulsa dapat menjaga kelembaban tanah karena dengan penggunaan mulsa, jika musim kemarau tiba, maka tanah tidak akan terlalu kering, dan pada musim penghujan, tanah tidak terlalu lembab dan basah. Selain dapat bermanfaat untuk tanah, mulsa juga dapat bermanfaat untuk tanaman, yaitu sebagai berikut. Hasil pertanian akan meningkat karena dengan pemakaian mulsa, kondisi tanah menjadi lebih bagus. Pemakaian mulsa juga dapat menghindari tanaman dari hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman. Pada musim hujan, mulsa plastik dapat membuat tanaman tidak lembab dan becek, sehingga penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri dapat dihindari. Tanah yang lembab dapat memicu tanaman terserang jamur dan bakteri. Selain itu, pantulan cahaya matahari pada mulsa dapat membuat hama yang menempel di bawah permukaan menjadi musnah. Dengan menggunakan mulsa, maka petani dapat lebih cepat melakukan panen pada tanaman mereka karena mulsa dapat memacu pertumbuhan tanaman dan meningkat suhu tanah. Menurut hasil pertanian, apabila petani menggunakan mulsa, maka panen dapat dilakukan lebih cepat 7 hingga 14 hari ketimbang tidak menggunakan mulsa. Jenis yang dipakai untuk menanam cabai merah ini yaitu jenis mulsa plastik hitam perak. Ada beberapa keuntungan bila menggunakan mulsa plastik hitam perak ini, diantaranya proses pemberian pupuk bisa dilakukan sekaligus sebelum dilakukan penanaman. Mampu menekan gulma yang berada di sekitar pertanaman. Sedangkan warna perak dapat memantulkan sinar matahari. Hal ini menjadi salah satu penyebab hama dapat berkurang, seperti hama tungau, apid, dan trips. Dengan berkurangnya hama tersebut, secara tidak langsung juga mengurangi penyerangan virus terhadap tanaman. Menjaga kelembaban tanah, suhu, dan juga menjadikan tanah dalam kondisi gembur. Mencegah kehilangan unsur hara pada saat hujan turun dan juga mencegah terjadinya penguapan pada saat tanah terkena sinar matahari. Salah satu penyebab busuknya buah cabai adalah karena terkena percikan air dan air hujan dari tanah yang disebabkan oleh hujan. Dengan menggunakan mulsa ini, hal itu akan terhindar. Kesuburan tanah akan tetap terjaga karena pemupukan yang dilakukan bisa merata, sehingga produksi dan pertumbuhan tanaman akan seragam. Secara ekonomis akan jauh lebih murah karena pengerjaan penyiangan dan penggemburan tanah tidak perlu lagi dilakukan, sehingga biaya yang akan digunakan hal tersebut bisa terpotong dan digunakan untuk hal lainnya. Sangat praktis dalam melakukan sterilisasi pada tanah dengan menggunakan senyawa pungigan, misalkan Basamit G, karena mulsa plastik hitam perak mampu mempercepat proses pembentukan gas zat pumigan. Penguapan air yang terjadi di tanah akan berkurang drastis pada saat musim kering atau panas, sehingga tidak perlu sering melakukan proses penyiraman. Teknik dan cara pemasangan mulsa plastik sebaiknya dilakukan pada siang hari sewaktu matahari sedang terik-teriknya, sehingga mulsa plastik dapat ditarik dan dikembangkan secara maksimal. Alat-alat yang diperlukan untuk memasang mulsa plastik itu adalah pasak bambu, pisau, gunting, dan mulsa plastik hitam perak.
Adapun tahapan-tahapan pengerjaannya, yang pertama, siapkan mulsa plastik sepanjang bedengan. Dikurangi 1 sampai 0,5 meter karena akan memuai, terkena panas dan tarikan. Ujung-ujung mulsa plastik ditarik secara bersamaan, lalu kedua ujung dipasak dengan menggunakan pasak dari bambu. Lalu salah satu sisinya dipasak bambu dengan jarak setiap 50 cm. Setelah satu sisinya selesai, sisi lainnya menyusul. Pemasangan pasak ini dilakukan sambil menarik secara perlahan-lahan mulsa plastik sehingga menutup bedengan dengan rapat. Sekian video dari saya, Taman Langit. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang mengerti atau kurang bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.